Halo Style Lovers, saya dengan Dr. Hendry Tanojo, spesialis kulit dan kelamin. Panggil saya Dr. Hendry ya. Saya berpraktek di Klinik Melania, Surabaya dan Jember. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai bagaimana cara merawat organ intim kewanitaan terkait dengan gairah seksual. Jangan jorok, ingatlah bahwa area tersebut adalah tempat muara dari saluran pembuangan air kencing, vagina, juga pembuangan saluran air besar. Sehingga Anda penting untuk membilas atau membersihkannya setelah buang air kecil, adanya menstruasi, ataupun setelah buang air besar. Yang tak kalah pentingnya adalah pada area tersebut terdapat rambut-rambut halus. Sebenarnya rambut-rambut tersebut juga memiliki fungsi. Anda tidak perlu mencukurnya hingga habis, tapi cukup memotongnya lebih pendek untuk menjaga kebersihan area tersebut. Jangan lupa juga hindari untuk bergonta-ganti pasangan. Jangan sering melakukan suatu deusing vagina yang justru akan meningkatkan risiko keputihan. Dan tak lupa konsultasikan kepada dokter spesialis kulit dan kelamin jika Anda mengalami suatu keputihan ataupun adanya suatu iritasi, alergi, bahkan infeksi jamur pada area intim kewanitaan termasuk pada area selangkangan. Yang tak kalah pentingnya adalah jangan lupa dari faktor dari dalamnya. Tidur yang cukup, tidur secara teratur, hindarin bergadang, aktivitas yang sehat, berolahraga, pola makan yang seimbang. Hal ini juga cukup penting untuk meningkatkan gairah seksual Anda. Ini sebenarnya adalah salah satu kasus yang cukup sering didapatkan, terutama pada mereka yang sudah mengalami proses penuaan ataupun yang telah melahirkan, sehingga otomatis liang vagina menjadi kurang singset. Konsultasikan hal ini terutama kepada dokter yang kompeten, dokter spesialis kandungan contohnya, untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan pada liang vagina tersebut. Katakanlah jika terdapat suatu rahim yang jatuh atau prolaps uteri, maka tindakan operasi haruslah dilakukan. Tindakan yang lain seperti operasi vagina atau vaginoplasti juga mungkin dilakukan untuk membuatnya menjadi lebih singset. Tindakan-tindakan lain sebenarnya juga ada. Contohnya seperti suatu laser ataupun radiofrekuensi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel pada liang vagina tersebut dengan harapan akan meningkatkan jumlah selnya lebih banyak sehingga lumen ataupun liang vagina menjadi lebih sempit. Sebelum kita membahas mengenai vaginoplasti dan labioplasti, kita mungkin perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu vagina dan labia. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, vagina adalah suatu saluran yang dimulai dari mulut vagina hingga ke mulut rahim. Sedangkan labia adalah dinding dari luar vagina yang terdiri atas labia mayora atau bibir besarnya dan labia minora atau dinding kecil. Vaginoplasti ataupun labioplasti adalah operasi yang ditujukan kepada dua organ tersebut. Plasti artinya membentuk, sehingga dengan melakukan suatu vaginoplasti, seorang dokter yang kompeten akan melakukan operasi terhadap vagina dengan tujuan untuk memperbaiki fungsinya. Otomatis dengan kita memperbaiki fungsinya, dapat terjadi suatu peningkatan gairah seksual yang sebelumnya telah berkurang. Sedangkan untuk labioplasti adalah suatu operasi yang ditujukan pada dinding luar vagina atau labium dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi ataupun penampilan estetisnya. Sering didapatkan pasien-pasien dengan keluhan labium yang ukurannya tidak sesuai, terlalu lebar, atau bahkan yang asimetri tidak sesuai antara kanan dan kirinya. Mereka inilah yang mungkin memerlukan operasi labium untuk memperbaikinya. Labioplasti ini juga dapat meningkatkan gairah seksual karena akan memperbaiki tampilan bentuk dari labia seseorang. Labioplasti adalah salah satu jenis operasi yang bertujuan untuk membentuk kembali bibir vagina. Operasi ini cukup dilakukan sekali seumur hidup dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan seperti bibir vagina yang abnormal, bibir vagina yang asimetri, ataupun kelainan-kelainan tersebut pada area tersebut. Operasi ini hanya dilakukan sekali dan tidak perlu dilakukan operasi ulangan untuk mempertahankan bentuknya. Pada kasus-kasus di mana sudah dilakukan operasi, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan area tersebut agar terbebas dari berbagai macam jenis penyakit. Demikian Style Lover pembahasan bersama saya mengenai organ intim kewanitaan terkait dengan gairah seksual. Semoga bermanfaat, dan jika Style Lovers mempunyai berbagai macam pertanyaan,
jangan lupa untuk konsultasikan kepada dokter. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya ya.